Tayyib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini amin. Wa amma ma yukhfadu bil idafati fa nahwa qawlika gulamu zaidin wa huwa ala qismaini ma yuqaddaru bil lami wa ma yuqaddaru bimin. Falladhi yuqaddaru bil lami nahwa gulamu zaidin walladhi yuqaddaru bimin nahwa thawbu khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Baik, sekarang kita masuk kepada pembagian yang kedua terkait isim yang khafat. Wa amma ma yukhfadu bil idofati, dan adapun ma isim yukhfadu yang i'rabnya khafat atau jar dengan sebab bil idofah, karena beridofah menyandarkan suatu kata kepada kata yang lain. Fanahwa qaulika gulamu zaidin, maka seperti ucapan yang engkau ucapkan atau engkau lontarkan, gulamu zaidin, pelayan Zaid. Gulamu di situ satu kata, zaidin di situ satu kata. Jadi dua kata yang ada tersebut dijadikan menjadi satu makna. Gulamu itu bersandar kepada kalimat Zaid, pelayan Zaid, sehingga ketika digabung menghasilkan makna tertentu, yaitu yang mana asalnya gulamu itu pelayan umum, bisa milik siapa saja, akan tetapi ketika disandarkan kepada Zaidin maka tertentu pelayan tersebut yang dimaksud oleh mutakallim adalah pelayan yang dimiliki oleh Zaid atau anak laki-laki Zaid. Gulam di situ bisa dimaknai anak laki-laki atau bisa juga dimaknai dengan pelayan. Jadi ada dua kata yang digabung menjadi satu sehingga menghasilkan makna tertentu, yaitu ada makna takhsis di situ, menentukan pelayan tersebut tertentu kepada pelayan yang dimiliki oleh Zaid. Wa huwa ala qismaini, dan dia isim yang khafatnya dengan sebab idofah itu ala qismaini, terbagi dua. Ma yuqaddaru bil lami, idofah yang di dalam idofah tersebut dapat dikira-kirakan ada makna lam. Makna lam itu pembagian yang pertama. Wa ma yuqaddaru bimin, dan ada juga idofah yang dalam idofah tersebut dapat dikira-kirakan dengan makna min, artinya ada makna min dalam idofah tersebut. Dalam penyandaran satu kata kepada kata yang lain, di situ bisa ditakdirkan, diperkirakan ada makna lam atau ada makna min. Falladhi yuqaddaru bil lami nahwa gulamu zaidin. Nah, sekarang musannif memberikan contoh yang bisa ditakdirkan atau dikira-kirakan dengan mentakdirkan huruf lam yang terdapat dalam idofah tersebut. Contohnya adalah nahwa gulamu zaidin, pelayan Zaid, artinya gulamu li zaidin, ditakdirkan gulamu li zaidin, pelayan milik Zaid, lamnya lil milki. Walladhi yuqaddaru bimin nahwa thawbu khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Dan pembagian yang kedua itu musannif mencontohkan yang bisa dikira-kirakan ada makna min dalam idofah tersebut, seperti thawbu khazzin,
pakaian yang terbuat dari sutra. Jadi di situ ada saubun, saubun min khazin. Saubu min khazin, pakaian yang terbuat dari min. Makna min ada di situ, dari sutra. Wababu sajin, dan pintu yang terbuat dari kayu jati. Ada makna min, yaitu dari. Wa khatamu hadidin, dan besi yang terbuat, dan cincin yang terbuat dari. Ada makna min dalam idofah tersebut. Khatamu hadidin, cincin yang terbuat dari min hadidin, besi. Jadi baik gulamu zaidin, thawbu khazin, babu sajin, dan khatamu hadidin itu bentuk idofah. Dua kata yang digabung menjadi satu dinamakan dalam bahasa Indonesia namanya kata majmuk, menghasilkan makna tertentu. Kenapa kalau tidak disandarkan maka maknanya masih umum? Pelayan, pelayan siapa? Oh, ternyata pelayan milik Zaid. Pakaian, pakaian yang terbuat dari apa? Terbuat dari kain. Terbuat dari kain atau terbuat dari sutra, atau terbuat dari kain biasa atau terbuat dari sutra. Babu sajin, pintu. Pintunya terbuat dari kayu apa? Oh, ternyata dari kayu jati. Bisa saja dengan dari kayu-kayu yang lain. Wa khatamu hadidin, dan cincin yang terbuat dari besi. Bisa saja cincin terbuat dari emas. Terbuat dari emas. Atau terbuat dari perak. Bisa saja seperti itu. Baik, kita lihat tulisan yang keterangan di bawahnya. Makhfudatul asma. Jadi isim-isim yang i'rabnya khafat itu terbagi 3. Ada ma yukhfadu bil harfi, isim yang khafatnya itu i'rabnya khafat itu dengan sebab huruf, dimasuki huruf. Contohnya kemarin sudah ya, yaitu diantara contohnya fil masjidi. Fi itu huruf, al masjidi itu isim. Jadi kenapa al masjidi? Karena dimasuki huruf. Al masjidi di situ i'rabnya khafat. Kenapa? Karena dimasuki huruf jar. Huruf jar. Nah, pembagian yang kedua, ma yukhfadu bil idofah, isim itu i'rabnya khafat dengan sebab idofah, dengan sebab menyandarkan satu kata kepada kata yang lain. Dan dia terbagi 2. Yuqaddaru bil lami, bisa ditakdirkan makna lam dalam bentuk idofah tersebut, atau bisa juga yuqaddaru bimin. Idofah tersebut dapat ditakdirkan, dikira-kirakan ada makna min. Contohnya, dan idofah ini terdiri daripada isim plus isim. Contoh yang yuqaddaru bil lam, yaitu gulamu li zaidin. Gulamu isim, zaidin isim. Nah, gulamu di situ maknanya pelayan, zaidin nama orang. Ketika kita menemukan 2 kata tersebut yang yang satu kata disandarkan kepada kata yang lain, ada dapat dikira-kirakan, ditakdirkan makna yang terdapat antara lapas gulam dan lapas zaid. Jadi di situ maknanya gulamu li zaidin. Pelayan laki-laki milik Zaid. Li-nya ada, ditakdirkan antara gulamu dan Zaid. Itu idofah yang bisa ditakdirkan dengan ada makna lam. Sekarang contoh yang kedua, yuqaddaru bimin. Sama, terdiri daripada isim plus isim. Contohnya khatamu hadidin, cincin dari besi. Khatamu isim bersandar kepada isim selanjutnya, yaitu hadidin, sehingga menghasilkan makna tertentu. Dan dalam bentuk idofah tersebut dapat ditakdirkan
kata min atau lapas min. Khatamu min hadidin. Khatam cincin yang terbuat dari besi. Adapun mahfudatul asma yang ketiga, isim-isim yang bisa khopat, i'rabnya khopat. Yang ketiga adalah ma yukhfadu bit tawabi'. Isim yang i'rabnya khofat dengan sebab dia bit tawabi' menjadi keterangan yang mengikut atau ekor kata. Isim yang mengikut kepada isim yang ada sebelumnya. Atau bisa juga fi'il yang mengikut kepada, tidak bisa ya. Kenapa? Karena fi'il tidak bisa i'rabnya khofat. Isim yang mengikut kepada isim sebelumnya. Mengikutnya dari segi apa? Dari segi i'rabnya. Minal masjidil harami, dari Masjidil Haram. Min di situ harful jar, al masjidi di situ isim majrur. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Dia isim. Al harami di situ sama isim, dan dia adalah na'at, sifat kepada masjid. Karena al-masjidi di situ i'rabnya jar khofat, maka al-harami pun ikut i'rabnya jar. Kenapa? Karena dia tabi', sifat kepada masjid. Masjid apa? Masjidil Haram. Masjidil Haram. Dari masjid apa? Masjidil Haram. Masjid yang bernama yang berada di tanah haram. Yaitu kota Makkah. Baik, tamma bihamdillah, sudah selesai membaca kitab Matan Jurumiyah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.